Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? How are you? Kita ketemu lagi di mata kuliah English Conversations. Gimana? Apakah susah kemarin mid semesternya? Mudah-mudahan tidak ada yang susah ya. Semua itu mudah. Mungkin sulit karena belum pernah atau ya memang semua itu berproses. Oke, tidak ada yang susah sebetulnya ya, hanya mungkin belum mengetahui saja. Oke, dari hasil mid semesternya masih saya tunggu karena masih berproses untuk membuat video, yaitu berpasangan dengan mempraktekkan percakapan shopping, berperan sebagai buyer, customer, dan shopkeeper ya, atau shop assistant. Nah, untuk mengisi minggu ini sembari menyelesaikan UAS, keliru ya, bukan UAS tapi ujian tengah semester, karena waktunya 2 minggu, maka minggu ini saya isi dengan materi simple past tense. Nah, simple past tense mungkin sudah ada yang pernah dengar atau baru pertama kali dengar, kita akan bahas bersama-sama. Penggunaan simple past tense ini fungsinya untuk menerangkan atau membuat kalimat yang keterangan waktunya sudah lampau atau kejadiannya sudah berlalu. Contohnya misal seperti ini ya. Saya kemarin membeli nasi goreng. Kami minggu lalu jalan-jalan ke pantai. Saya sewaktu kecil pernah makan coklat yang rasanya terlalu pahit misalnya. Nah, kejadian seperti itu kan sudah lalu ya, atau kemarin malam saya menonton film di bioskop. Itu juga masuknya simple past tense. Nah, untuk minggu ini tidak hanya simple past tense, kita akan belajar juga regular verbs, irregular verbs, WH and yes no question in past tense, atau pertanyaan 5W1H dan yes no questions, juga to be in past tense. Sebelumnya kita perlu mengetahui kata kerja reguler, yaitu kata kerja beraturan, dan kata kerja tidak beraturan, irregular verbs dan regular verbs. Untuk kata kerja yang beraturan, ciri-cirinya itu di kata kerjanya atau verbsnya tinggal ditambah saja id ya, atau ed ya, suffix id. Contohnya seperti ini, talk, berbicara. Jadi nanti untuk menggunakan atau membuat kalimat past tense, jenis kata kerja yang regular tinggal ditambah ed di belakang kata kerjanya, talk, berbicara. Atau spilled, menumpahkan, atau pinch itu mencubit, wanted, menginginkan. Nah, ini yang disebut dengan regular verb karena kata kerjanya beraturan, tinggal tambah id saja, tidak merubah kata kerja yang aslinya. Nah, regular verbs ada beberapa aturan mainnya, ada beberapa cara menggunakannya. Yang pertama dengan menambahkan id tadi ya, apabila kata kerjanya form of the verbs-nya adalah kata kerja yang tertentu ya, disebut regular verbs. Nanti ada jenis kata kerja yang memang tidak bisa ditambah ed, jadi dia berubah verbnya. Yang kedua, in the verbs ends in a, at, lived. Jadi ada yang hanya ditambah e atau ditambah d, nanti tergantung katanya ya, kata di sini yang dimaksud adalah verbs. Contohnya adalah live, tinggal ya. Live itu kata kerjanya ada i-nya, otomatis tidak tambah e dan d lagi, tinggal ditambah huruf d saja, lived ya. In the verbs ends in a consonant preceded by a vowel, double the final consonant stop. Nah, kalau ada kata kerja double ya, double konsonan, di sini stop, double konsonannya ada p, otomatis
konsonannya berhenti adalah P, otomatis kita akan buat double. Konsonan kita gandakan. Stop bukan stopped ya, atau stopped STOPED, tapi harus ada double P di situ, stopped. Gitu. Yang aturan keempat, if the verb ends in Y preceded by a consonant, omit the Y and IED. Jadi kalau ada kata kerja ya yang berakhir dengan huruf konsonan Y, ya berubah otomatis menjadi I, E, dan D. Contohnya copy, jadi copied. Ini dia rules untuk regular verbs. Contoh regular verbs ada yang bisa dilihat di sini. Pertama work, jadi work, jadi tinggal ditambah ed saja. Talk, jadi talk. Chat, jadi chatted, berbicara. Mengobrol, bekerja. Menolong ya, help. Tidak ada perubahan di situ. Kata dasar verb satunya help. Jadi ask, bertanya. Verb satunya, verb 2 dan verb 3-nya tinggal ditambah ed saja. Kita lanjutkan ke irregular verbs. Bagaimana apabila ini kata kerja yang tidak beraturan ya, irregular verbs. Irregular verbs itu bentuknya ada verbs 2 dan verbs 3. Ya, verbs 3 itu past participle, jadi dia change or not change at all. Jadi ada yang berubah dan ada yang tidak berubah. Kebanyakan berubah kata kerjanya. This verb does not require adding ed or d at the end of word. Jadi tidak membutuhkan tambahan ed atau d di akhir kata. Jadi berbeda ya dengan regular verbs, dia ada tambahan ed atau double konsonan atau ied. Nah, sedangkan di irregular verb dia akan berubah atau tidak berubah sama sekali. Cut, memotong, verb 2, verb 3-nya cut ya. Take, itu verb 1, kata kerja pertama, digunakan dalam tenses simple present tense. Take, itu menggunakan verb 1. Kalau took, itu verb 2. Saya kemarin memotret pemandangan, jadi menggunakan took ya. I took a photograph a scenery yesterday. Jadi menggunakan took. Think, verb 1, verb 2-nya adalah thought, berpikir. Nah, ini dia verb 1 dan verb 2, yang verb 2-nya adalah irregular verbs. Verb 2 dan verb 3 ya. Past tense verb 2, participle late verb 3. Bagaimana bisa menghafalkan? Biasanya kita mempunyai tabel atau khusus ya. Kita memiliki khusus tabel verb 1, 2, dan 3 untuk irregular verbs. Supaya bisa hafal, selain sering menjumpainya dalam kalimat, karena kita harus melatih membaca juga, kita juga setidaknya sering-sering membaca tabelnya. Tapi paling mudah adalah berusaha mencoba membaca cerita ya, bisa children story, bisa artikel berita. Nanti di situ kita akan menemui dan banyak sekali menjumpai irregular verbs. Berita-berita yang ada di CNN ya, The Washington Post, The Guardian, itu banyak banget ya pakai verb 2 yang irregular misalnya. Banyak sekali dijumpai berita yang memang menggunakan simple past tense. Nah, ini kita akan coba bahas past tense itu seperti apa bentuknya, tapi pastikan Anda semua memahami terlebih dahulu untuk kata kerja beraturan, regular verbs dan irregular verbs yang tidak beraturan, karena nanti akan kita gunakan. Oke, penggunaan past tense adalah untuk mengekspresikan aktivitas atau event yang sudah terjadi di masa lampau
dan sudah selesai aktivitasnya ya. Used to express activities or events that happen at specific time in the past and also ended in the past. Jadi aktivitasnya sudah berhenti, tidak ada aktivitas lain lagi. Jadi seperti menceritakan hal-hal yang sudah lalu ya. Sharing story, biasanya bercerita pengalaman, mengenang masa kecil, menceritakan melihat sesuatu, misalnya di sana ada kecelakaan, saya pernah mengalami ini, tapi udah selesai ya. Yang Anda alami sudah tidak berlangsung lagi, kita gunakan past tense. Nah, yang perlu diperhatikan adalah penggunaan subjek dan to be. Bila he, she, it subjeknya, gunakan was, to be-nya. Bila you, we, they, menggunakan were untuk to be. Ini adalah rumus untuk membuat kalimat simple past tense. Untuk kalimat positif, subjek diikuti dengan verb 2, lalu diikuti dengan objek ya. Atau bisa juga subjek diikuti to be, kalau memang he, she, it gunakan was, kalau I, we, you, they gunakan were, lalu ditambah objek. Sedangkan untuk bentuk simple past tense yang negatif, gunakan rumus subjek ya, kalimat untuk membuat past tense negatif ya, misalnya saya tidak datang di pesta Bapak A kemarin. Nah, itu kita gunakan, contohnya adalah subjek untuk rumusnya ya, did not, lalu verb 1, ingat ya, jadi netral kembali apabila the not, did not, verb 1 ditambah objek. Saya tidak datang di pestamu kemarin. I did not come to your party yesterday. I'm so sorry. Saya nggak datang ke pesta kamu kemarin. Maaf ya, I didn't come to your party last night, misalnya, kemarin malam. Ya. Lalu kalau nominal untuk negatif, as, subject, to be, was atau were, lalu tambahkan not saja di situ kalau objeknya. Lalu kalau bentuk bertanya dan pertanyaannya untuk menanyakan hal yang sudah lalu dan sudah berhenti kegiatannya, diikuti dengan did, dimulai did ya, did, lalu subjeknya masukkan, subjek, dan verb 1. Di mana ada did di situ, harus gunakan verb 1. Apakah dia datang ke pestamu kemarin? Nah, ini kita bisa gunakan yang interrogatif. Did she come to your party last night? Apakah ibu beli ikan kemarin? Misalnya hari ini mau pesta goreng ikan ya, jadi harus beli ikan dulu dong kemarin ya untuk persiapan. Apakah ibu kemarin beli ikan? Misalnya kita tanya begitu ya. Bagaimana bertanyanya dalam past tense? Did mom buy the fish yesterday? Nah, itu cara bertanyanya untuk simple past tense. Untuk nominal, to be, yaitu was atau were, diikuti subjek dan objek. Mudah ya rumusnya, mudah-mudahan tidak lupa. Kalau lupa, dicek lagi rumusnya, dicocokkan kembali. Lalu untuk ekspresi past tense, ekspresi ini bisa berupa adverb of time atau keterangan waktu ya.
Kita bisa gunakan last night, kemarin malam, last Sunday, minggu lalu, kemarin hari Minggu, last week, minggu lalu, last weekend, weekend minggu kemarin ya, sudah lalu, seminggu yang lalu, last year, tahun lalu, setahun yang lalu, dan last month, 1 bulan yang lalu. Ago itu kita bisa gunakan juga 10 minutes ago, 10 menit yang lalu, an hour ago, sejam yang lalu, 3 days ago, 3 hari yang lalu, a week ago, seminggu yang lalu, a month ago, sebulan yang lalu, atau a year ago, setahun yang lalu. Ini adalah adverb of time untuk past tense. Atau yesterday. Yesterday banyak sekali formnya, bentuk yang lain ekspresinya. Ada yesterday morning, ada yesterday afternoon, ada yesterday evening, kemarin petang, kemarin malam, dan the day before yesterday, sehari sebelum kemarin, ya, 2 hari yang lalu, 2 days ago. Kita contohkan, ya, kita lihat contohnya di sini ya. Kita contohkan, mari kita perhatikan. Di sini ada positive statement dan negative statement. Ini adalah contoh past tense. Yang sebelah kiri dulu positive statement. I work in mushrooms company 2 years ago. Saya bekerja di perusahaan mushroom 2 tahun lalu. Kondisi ini biasanya untuk menceritakan ketika interview, ada pertanyaan, interview kerja ya, job interview, dan ada pertanyaan, pertanyaannya adalah, could you please describe yourself? Tolong Anda mendeskripsikan diri Anda. Kita akan bercerita tentang pekerjaan kita di masa lalu ya, sebelum kita melamar di tempat yang sekarang. I have been working, atau I worked in mushroom company 2 years ago. It was such a great experience for me. Wow, itu adalah pengalaman yang luar biasa buat saya. It helped me to gain my competencies in many ways. Hal itu membantu saya meningkatkan berbagai kompetensi. Nah, ini adalah positive statement. Lalu yang contoh kedua, last year he lived in that small house. Tahun lalu dia tinggal di rumah yang kecil. Mungkin sekarang dia sudah pindah rumah yang lebih besar ya. We studied in the library yesterday. Wow, kita belajar di perpustakaan kemarin. Pasti lagi banyak PR ya. My uncle watched television last night. Paman saya menonton TV semalam. Mungkin ada pertandingan. Pertandingan apa ya? Sampai malam-malam nonton television. Banyak sekali ya pertandingannya. Oke, mungkin MMA. Last night or last week, I visited some friends. Minggu lalu saya mengunjungi beberapa teman. Wah, ini hang out with friends. Mungkin they want to spend the holiday because last week is a long holiday enough. Ya, tahun sampean lupa ya. Minggu lalu kan long weekend. Banyak yang liburan ya. I called Roger at 9 last night. Saya menelpon Roger jam 9 malam. Called di sini verb to, dan dia regular. Ya, kata kerja yang beraturan. Lalu yang negative statement, contohnya yang pertama adalah John did not go to school yesterday because he was sick. John tidak pergi ke sekolah kemarin karena dia sakit. Nah, negatif, ingat rumusnya. Did dan not
Ini menetralkan verb 3 yang seharusnya went jadi go, did not go. Jadi kita harus hafal verb 3, verb 2 dan verb 1. Yesterday, kemarin. Dan ini nominal to be-nya he, she, it jadi was. Lanjut lagi ke contoh kedua. She didn't feel much better after her operations last week. Dia merasa nggak lebih baik ya setelah operasi minggu lalu. Wah, mungkin masih belum ada perkembangan ya. Dia merasa tidak enak. Didn't, ini harusnya felt verb 2, tapi karena ada did not jadi felt. Contoh ketiga, I didn't see him at the meeting last night. Saya tidak melihatnya. Did not see. Harusnya kan I saw him. Kalau mau yang positif, I saw him. Saya melihat dia. Tapi kalau saya tidak melihat dia, I didn't see him. Sama dengan ini ya. She didn't feel much better. She felt much better. Dia merasa enak. Dia tidak merasa enak. She didn't feel. Kalau dia merasa enak, she felt. Karena past tense, jadi harus verb. Kalau ini John did not go, John tidak pergi. Kalau John pergi ke sekolah, past tense, John went to school. Lanjut lagi, contoh yang berikutnya. Last year, my sister didn't pass her final examinations. Tahun lalu, saudara saya tidak lulus ujian akhir. Kalau tahun lalu saudara saya lulus ujian akhir, my sister passed. My sister passed her final examinations. Kalau tidak lulus, my sister didn't pass. Id-nya hilang. Back to verb 1. Lanjut lagi. I didn't receive any letter last Monday. Saya tidak menerima surat apapun minggu lalu, pada hari minggu lalu. Kalau saya menerima surat, I received letter. I received a letter. Saya menerima surat. Berikutnya, contoh negative statement. He didn't buy us books and pens yesterday. Dia tidak membelikan kita buku dan pensil ya kemarin. Kalau dia membelikan kita buku dan pensil, apa? Positive statement untuk past tense. He bought. By verb 1, verb 2-nya adalah bought. He bought us books and pens. Lalu untuk contoh interrogative, pertanyaan, ada contoh sebagai berikut. Did she tell you about her trip last week? Apakah dia memberitahumu tentang perjalanannya minggu lalu? So, di sini did dan di sini verbnya back to verb 1. Ya, dia memberitahu tentang perjalanan dirimu. Yes, she told you. Yes, she did. Ya, dia. Kalau tidak, no, she did not tell you. No, she didn't tell you. Berikutnya, contoh yang lain. Did he phone you last night? Apakah dia menelponmu semalam? Ya, dia menelpon saya misalnya. Yes, he phoned me. No, he didn't phone me. Berikutnya, did you enjoy the party last night? Apakah kamu menikmati pesta semalam? Ya. Jadi di sini did bisa diganti verb ya. Yes, they, or yes, I enjoyed. No, I didn't enjoy. Kalau yes di sini harus ed ya, harus ditambah ed verbnya. Yes, they enjoyed. Kalau yang no, tidak ada ed.
No, they did not enjoy. Ingat ketika did not, dia harus take to verb 1. Berikutnya, did you enjoy the party last night? Oh, sama juga ya, I did. Did you see Helen at the meeting last night? Apakah kamu melihat Helen di rapat semalam? Kalau melihat, yes, I saw. Yes, I did saw him. Atau yes, I saw. Yes, I did. Ya, atau no, I did. Ini adalah salah satu contoh apabila kita ditanya tadi ya, dan saya sudah contohkan tentang job interview. Biasanya Anda akan ditanya, could you please describe your educational background? Nanti ada yang bertanya juga, when did you graduate from? Kapan ya kamu menyelesaikan kuliah? Ya. What did he learn at college? Apa yang dia pelajari selama kuliah? Ya. Atau pertanyaan tentang, did you attend some courses last year? Apakah kamu mengikuti kursus tahun lalu? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan past tense. Menjawabnya jelas menggunakan form past tense. Tensesnya past. Oke, when did you graduate from? Kapan kamu lulus? I graduated from 3 years ago at University Yogyakarta State. Okay, what did he learn at the college? Apa yang dia pelajari selama di kuliah? He learned record management, human resource management at the college, misalnya. Dia belajar tentang kearsipan dan MSDM di kampus. Did you attend some courses last year? Apakah kamu mengikuti kursus tahun lalu? Kalau iya, jawabnya yes, I did. Kalau tidak, jawabnya no, I didn't attend some courses. Attend any courses. Oke, mari kita mencoba berlatih simple past tense. Soal yang pertama, mari dicoba ya. Mudah-mudahan sudah pada paham semua. Oke, kita coba dulu. Pertanyaan yang pertama, soal yang pertama. I sometimes my head under the water when I swim in the oceans. Saya kadang-kadang kepala saya di bawah air ketika berenang di lautan. Saya kadang-kadang kepala saya di bawah air ketika saya berenang di lautan. Pilihannya ada A, puts, atau B, put, gitu ya. I puts itu ada S-nya, sedangkan B put tidak ada S-nya. Puts di sini artinya meletakkan. Jadi saya terkadang meletakkan kepala saya di bawah air ketika berenang di lautan. Jadi berenangnya tidak di atas kepalanya ya. Kan ada yang berenangnya tuh melihat di atas, tapi ada yang ingin memasukkan kepalanya di air. Nah, mana yang benar? A puts pakai S atau B put tanpa S? Sudah menjawab, nanti kita cocokkan ya. Kita hitung berapa yang benar, berapa yang salah. Anda dapat skor berapa, Anda betul berapa. Mari mencoba menjawab, nanti kita cocokkan. Sudah ya? Oke, sudah punya jawaban? Oke, kalau sudah punya kita cocokkan sekarang. Di sini S dan tidak ada S ini artinya adalah bukan simple past tense ya, tapi adalah simple present. When di sini sebenarnya past tense, tapi ini tidak menunjukkan past tense. Dan di sini ada I, ya.
Jelas di sini adalah tidak mungkin I, we, you, they pakai S. Yang pakai S itu he, she, it. Jadi otomatis yang benar adalah B, put. Ya, I sometimes put my head under the water. Gitu. Siapa yang benar? Yuk, kalau benar, mari coba lagi. Kalau belum, mari kita berlatih lagi soal berikutnya. Nah, ini ada contoh berikutnya. My mother titik-titik ya blank 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 me a bicycle yesterday. Ibu saya membelikan ya. Ini AB membelikan ya. AB ini sama-sama artinya buy, ini membelikan. Ibu saya membelikan saya sepeda kemarin. Yang benar yang mana? Yang verb 2. Membeli berubah nggak? Membeli regular or irregular? Membeli adalah irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Kata kerja verb kata kerja pertama atau verb satunya adalah buy, lalu dia berubah jadi bought. Ya, jadi yang benar adalah B, Budi. Bought. My mother bought me a bicycle yesterday. Siapa yang benar? Oke, selamat. Yo, coba lagi ya. Yang belum harus terus berlatih. Soal ketiga, you titik-titik me a message last night. Kamu titik-titik saya pesan ya. Nah, di sini ada dan B sama send, will send. Kamu mengirim saya sebuah pesan semalam. Last night itu jelas past tense. Jadi verbnya harus verb 2. Tidak mungkin will send. Will send the future tense yang belum terjadi atau masih planning. So last night it's precisely a past tense. So the correct answer is A, send. You sent me a message last night. Oke, sudah bisa ya, mudah ya. Sekarang agak sedikit rumit. Number 4, which one is the simple past form? Mana di antara dua yang merupakan simple past form, merupakan past tense? A, English was the most popular subject. Or B, English are the most popular subject. Mudah ya, mudah banget. Tadi sudah dijelaskan bahwa nominal he, she, it adalah was. It itu bisa kata yang lain. I, we, the subject atau he, she, it subject menentukan was dan were untuk nominal to be-nya. Nah, di sini English adalah sebagai subject. Otomatis it ya. He, she, it, I, we, they, were, dan he, she, it dan kata yang lain masuk ke was. Jadi yang benar adalah A ya. A, English was the most popular subject. Ayo, siapa yang betul semua? Yang keempat-empatnya betul ya. Siapa yang salah satu? Oke. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu, dan siapa saja yang menonton video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan bisa menambah pengetahuan kalian tentang simple past tense, recalling again your knowledge, mengingat kembali, reminder as a reminder our knowledge about simple past tense. Baik, apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup kelas, dan silakan melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu menjawab pertanyaan yang saya pin di kolom komentar. Mungkin cukup dulu sekian pembelajaran pada minggu hari ini yang terkait dengan simple past tense. Sampai bertemu lagi minggu depan di
materi yang lain. Selalu jaga kesehatan, jangan pernah malas untuk membaca, dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye, and happy always about reading and good activities. Jadi selalu berusaha terus ya, semangat terus, fighting.